Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Catur Nugroho dari jurusan Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Elektro. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, offering E29 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal Ramadan. Berikut penjelasannya. Gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Memasuki abad 21, pengaruh globalisasi ikut memberikan warna tersendiri pada dinamika organisasi dan gerakan Islam di Indonesia. Organisasi Islam yang telah mapan secara kultural, struktural, maupun institusional yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah kini harus siap bersanding dan bersaing dengan gerakan Islam transnasional atau organisasi Islam lintas negara seperti Hizbut Tahrir, Salafi, Jamaah Tabligh, dan Ikhwanul Muslimin. Dengan munculnya organisasi baru, Muhammadiyah dan NU diletakkan dalam kategori Islam moderat, terutama sejak studi Islam semakin didominasi oleh dikotomi radikal versus moderat. Dinamika sosial keagamaan pasca peristiwa terorisme 11 September di Amerika semakin mengkristalkan warna gerakan Islam tersebut. Latar belakang Muhammadiyah. Tanggal 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Kelahiran Muhammadiyah merupakan awal dari sebuah gerakan Islam modern yang melakukan perintisan pemurnian akidah sekaligus pembaruan Islam di Indonesia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh KHA Dahlan dari kota Santi Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Muhammadiyah merupakan manifesta dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan dari sang pendiri KHA Dahlan alias Muhammad Darwis. Pendekatan dakwah Muhammadiyah. Dalam berdakwah, Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh. Dalam realitasnya, Muhammadiyah memfokuskan dakwahnya pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hal ini terbukti dari banyaknya sekolah dan rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersifat struktural dari atas ke bawah melalui kekuasaan. Latar belakang Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama lahir dari kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme saat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Mereka membentuk organisasi gerakan Nahdlatul Wathan atau kebangkitan tanah air. Pada tahun 1916, kemudian tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, yang artinya kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial, politik, kaum keagamaan, dan kaum satri. Selanjutnya didirikan Nahdlatul Tujjar, artinya gerakan kaum saudagar, yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Kalangan pesantren merasa perlu membentuk organisasi fungsional yang lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah para kiai atau ulama-ulama pesantren saling berkoordinasi, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini pertama kali dipimpin oleh KH Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar atau Ketua Agung. Pendekatan dakwah Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural, yakni berdakwah dengan menjadikan budaya masyarakat setempat sebagai instrumennya, serta mengakomodasi dan melestarikan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Hal ini terinspirasi dari pendekatan para ulama-ulama klasik dan Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa. Ketika masyarakat masih suka dengan wayang, Wali Songo tidak melarang wayang, bahkan menjadikannya sebagai alat dakwah, meski Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan pendekatan itu dalam berdakwah. Menurut NU, berdakwah pada masyarakat awam tidak bisa dilakukan secara kaku dan radikal. Dakwah Islam akan diterima bila ada kedekatan fisik dan fisikis antara pendakwah dan umat yang didakwahi. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan secara halus dan bertahap. NU berkomitmen memperkuat pendekatan budaya sebagai salah satu elemen penting dakwah Islam di tanah air. Sebab melalui budayalah agama Islam dapat diterima dengan baik oleh penduduk pribumi di awal kedatangan Islam. Kedua organisasi ini memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah atau cabang fikih, sementara persoalan ushul atau pokok dan akidah hampir semuanya sama. Dari aspek sosiologi, sebenarnya NU dan Muhammadiyah menjadi Islam biasa di Indonesia, yakni organisasi yang diikuti oleh lebih 80 juta penduduk Indonesia. Hanya saja karena pendekatan dakwah keduanya lebih halus dan fleksibel. Suaranya kadang menggema sehingga sering disebut silent majority atau mayoritas yang diam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang bab 11 tentang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.